mereka salah. Bukan grundul kayak dek mau itu. Kebanyakan dari manusia itu menyikapi masalah itu malah mempermasalahkan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nalin RA saat ini bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai manajemen fatonah. Fatonah ini sendiri merupakan memiliki arti cerdas. Nah, cerdas ini merupakan sifat wajib yang harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Karena kecerdasan ini dibutuhkan untuk bisa berkomunikasi dan berdakwah untuk mengajak umat ke amar ma'ruf nahi munkar. Nah, seperti apakah manajemen fatonah itu? Untuk itu sudah duduk bersama kita semua guru kita Ustadz Juli Murtado yang akan membimbing kita. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, monggo sareng-sareng kita muji syukur kehadirat Allah, membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, jadi materi manajemen fatonah setidaknya mengenalkan beberapa kata-kata yang memang biasa di dalam Islam. Ini sebetulnya bagian rangkaian dari manajemen kepemimpinan. Setiap orang adalah pemimpin. Kalau karakter khalifah memimpin, membina, memelihara, merawat, bagaimana kehidupan kita bisa lebih baik mulai dari diri sendiri. Memimpin berarti mempengaruhi apa yang dipimpinnya. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, nomor satu yang paling penting untuk mengembangkan masyarakat, keluarga, harus dimulai dengan memperbaiki jiwa kepemimpinan kita pada diri sendiri. Nah, pada kesempatan ini memang topik-topik ini dianukan di TV, monggo nanti bisa dilihat juga. Tapi memang topik-topik ini cukup banyak untuk kajian-kajian semacam ini. Monggo diniati dengan niat yang tulus golek ilmu yang lebih dalam. Sebab kadang-kadang ilmu itu mengkulit toh begitu. Tapi setelah didalami baru kita tahu manfaatnya, kita yakini, kita jalankan. Sebab tuntunan yang dibawa oleh Islam, didesain oleh Allah, itu sirotol mustaqim, jalan lurus. Kalau orang yang melihat jalan lurus itu jalan tol paling gampang, paling besar, paling cepat menuju yang kita cita-citakan. Versi Allah, cita-cita yang kita harapkan itu bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang mengabdi, menyembah Allah, itu kalau terhadap Allah, dan kita bisa menjadi khalifah fil ardi, muka bumi. Ujung yang kita harapkan menjadi rahmatalil alamin. Dari proses kehidupan itulah kita berharap
mendapat nilai yang namanya nilai kenikmatan dalam kehidupan kita, nilai kesuksesan, nilai bahagia, nilai hasanah dunia maupun akhirat. Itu kan yang paling kita harapkan. Banyak orang kaya raya tapi belum tentu bahagia. Ujung-ujungnya terus kecangkep PTK dan seterusnya. Banyak orang jabatan yang tinggi belum tentu. Nah, bagaimana langkah kita ini dimanapun jabatannya, entah laki-laki atau perempuan, sebanyak apapun kekayaan kita, bagaimana kita bisa hidup sukses hasanah dunia akhirat. Itu yang dicari. Bahkan akhirat itu jauh lebih baik bandingannya satu tetes air dengan seluruh samudra, gak ada batasannya. Bagaimana tidak? Wong di surga itu segala sesuatu Allah bisa kita lihat. Padahal orang sufi sering yang dicari bukan surga, lebih hebat lagi Allah lu kayak apa sih gitu loh. Ya, yang menciptakan segala macam ini dengan kun fayakun. Begitu mudahnya. Nah, karena Allah itu maha sempurna, maka tuntunannya juga sempurna. Kitalah yang memahaminya yang belum sempurna. Maka kita sempurnakan terus sambil Allah akan membuktikan satu persatu tentang apa yang dituntunkannya. Misalkan masalah laut, ada yang terpisah. Terus kemudian gunung-gunung itu berjalan dan sebagainya. Dalam ilmu proses sejarah memang terjadi perubahan-perubahan yang seperti berjalan seperti itu. Sehingga yang dulu mungkin jadi satu, Sulawesi, Kalimantan, sekarang misah, misalnya seperti itu. Nah, ini bergerak dan seterusnya. Jadi demikian yang kita harapkan. Maka ayo kita, di mana umat Islam ini sudah di zaman global ini, sudah dijawab oleh Allah. Pakailah tuntunan yang oleh Allah didok itu sudah sempurna, yang dibawa oleh Rasul paripurna, yang sudah akhlaknya sudah sempurna dan membawa kebaikan yang paling baik kepada kita. Maka ayo kita semangat mempelajari ini dengan serius. Nanti semua yang namanya poin-poin tema-tema kita akan menjadi cahaya-cahaya mutiara-mutiara kita yang kalau nanti digabung satu persatu akan menjadikan kemampuan kita mengelola kehidupan kita ben sukses dunia akhirat, hasanah dunia hasanah akhirat itu bisa terjadi, nular kepada generasi selanjutnya. Qurrata ayun, nah, menyejukkan pandangan mata terus sampai dunia kiamat. Nah, jadi kalau di dalam teori kepemimpinan yang paling ideal cara Islam itu ada 4 poin yang penting dan itu sangat fungsional. 1, sidik, jejak lurus, adil, bener pikirannya, niatnya, tujuannya, caranya dan sebagainya. Pokoknya itu pondasi awal. Kalau ininya sudah nggak bener, mbok yao semangat luar biasa, tapi mentalnya pengen dendam misalkan, akhirnya dia semangat tapi untuk bunuh orang, untuk melampiaskan dendam. Padahal itu tidak baik dalam Islam. Ngaten contohnya. Jadi semua kerangka kehidupan kita awalilah dengan sidik, bahwa ini memang benar, yang tak lakon itu benar. Nah, visi kita juga benar, niat kita juga benar. Luruskan niat, luruskan action kita, dan luruskan cita-cita kita. Kasarannya seperti itu. Kemudian yang kedua, pemimpin yang
betul-betul ideal itu amanah, dapat dipercaya. Dia merasa saya sudah menerima dengan tulus ikhlas tugas suci yang diembankan kepada kita, amanah. Kalau kepada Allah kita sebagai makhluk yang menyembah Allah, mengabdi Allah, kepada seluruh manusia, kepada alam semesta, kita adalah makhluk yang harus menjadi khalifah, harus menjadi pemimpin. Jadi, monggo Pak Budi di sini juga ada ibu-ibu. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang jadi problem, sudah nggak kita sidik, sudah nggak kita amanah. Nah, sebab amanah itu dalam tuntunan Islam wajib ditunaikan, tuntas, yang terbaik. Maka kita akan cari sana sini untuk belajar dalam rangka menuntaskan amanah tugas suci yang mulia ini. Kalau mati dalam amanah, insya Allah itu syahid. Ya, insya Allah gitu. Nah, kemudian yang ketiga, tabligh. Nanti dalam waktu 2 atau 3 kali ke depan itu akan ada tabligh. Tabligh itu bahwa persoalan paling utama di dalam kehidupan ini persoalan pengembangan SDM. SDM harus diberikan wawasan yang benar. Maka tabligh itu awalnya adalah bagaimana menyampaikan tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh Allah dengan benar, dengan penuh keteladanan kepada seluruh umat manusia. Karena Islam yang dibawa Rasul itu diuntukkan untuk seluruh umat manusia. Nah, di dalam kerangka manajemen itu tidak hanya menyampaikan, Rasul menyampaikan, memberikan contoh. Kalau ada yang tidak jelas dikasih solusi-solusi. Akhirnya itu terjadilah pengkaderan umat Islam, sehingga umat Islam ini menjadi berkualitas. Di dalam mengelola pabrik, mengelola negara, mengelola apapun, kunci utama resourcing yang paling utama, urgent, itu adalah perkara manusia. Maka kalau kita ini punya jiwa pemimpin, cobalah asah terus di dalam bagaimana membina manusia, diri kita, termasuk orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, anak buah kita, dan seterusnya. Cerdas itu bukan hanya IQ-nya yang mewajibkan tinggi, tapi cerdas itu kalau di dalam pengelolaan kehidupan itu hanya yang pokok yang harus kita sikapi adalah hanya 2 persoalan. Satu, memahami masalah kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, lingkungan di mana kita sedang menjabat, gitu ya, di bawah wewenang kita, bagaimana problematika yang ada. Jadi seperti itu. Sebab memahami masalah kalau keliru nggak ada gunanya menyelesaikan masalah, bisa malah keliru. Begitu. Jadi masalah itu harus cerdas kita menyikapinya. Oh, masalahnya bukan itu. Masalahnya dia itu sebetulnya pernah kecentok atine, pernah dilukai atau difitnah begitu ya. Sehingga misalkan dalam dia terus jadi orang yang seperti ini dan seterusnya. Misalkan setelah dibongkar-bongkar, kenapa sih dia sampai rela membunuh ibunya misalnya? So, ibunya pernah ngomong yang begini, umpamanya seperti itu. Jadi kita harus mengenali masalah. Kalau mengenali masalah secara benar, maka upaya selanjutnya adalah mencari solusi. Maka jangan lari dari masalah, tapi masalah atau problem, sesuatu yang tidak kita harapkan, itu masalah namanya. Nah, problem itu kalau bisa diminimalisir potensi timbulnya problem. Dengan cara apa? Kalau sistemnya bagus, keteladannya bagus, ilmunya bagus, kepandian kita mengatur bagus, maka biasanya masalah itu akan terbatas. Tetap ada
memang selama kehidupan tetap ada masalah. Makin kita nggak pinter ngatur pimpinan kita, mbuh model negara maupun di perusahaan atau apa, makin kesro itu. Demo sana, demo sini, apa dan sebagainya. Itu pertanda pemimpin tertingginya memang bermasalah malahan. Yang harus dipecahkan gitu. Ya contohnya seperti itu. Nah, masalah harus dikurangi. Nah, kalau kita sudah mengkondisikan yang baik, tetap selalu ada masalah. Nah, masalah itu baru dipecahkan yang terbaik. Memecahkan bisa sekaligus, bisa step by step. Nggak mungkin. Kadang-kadang masalah terus tokcer gitu, nggak mungkin. Rasulullah sendiri punya masalah apa? Kaumnya yang seperti itu, dia diutus untuk menyampaikan kebenaran, tauhid dan sebagainya. Maka 13 tahun mendapat puluhan saja. Tapi dia sudah serius. Loh, saking seriusnya dia sampai istrinya meninggal, pamannya dan sebagainya, sampai di kuyo-kuyo sana kuyo sini. Dia sambil berdoa terus, sambil berusaha, lanah dianahum subulana. Sudah jelas ini jihadnya, finanya. Jihad finanya sudah jelas. Rasulullah itu sangat memudahkan untuk dicarikan jalan. Jalan keluar Rasul itu gak kepikiran sebelumnya. Tapi jalan keluar yang oleh umat Islam jadikan tahun baru hijrah, yaitu hijrah. Gak kepikiran. Tapi setelah hijrah, seperti kilas baik, perkembangannya dalam 10 tahun, dunia ini sudah hampir skala dunia itu sudah dikuasai oleh Islam. Mekah yang dulu begitu sudah dikuasai tanpa ada luka sedikit pun. Musuh-musuh yang dulu bebuyutan, karena dihormati Rasul, dia akhirnya secara sukarela masuk Islam. Kemenangan yang berbondong-bondong orang masuk Islam. Nah, Fatonah ini cerdas, memahami masalah, memecahkan masalah, itu butuh kreativitas. Nah, maka kunci cerdas di dalam memahami problematika yang hakiki, dalam memecahkan secara kreatif sehingga problematika satu persatu terselesaikan dengan baik. Akhirnya perbaikan terus menerus, makin lama makin baik, makin berkualitas sesuai yang kita harapkan. Insya Allah kita bisa yang terbaik ujung-ujungnya sebelum dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu dikelola kecerdasan itu. Tidak harus hanya IQ saja, karena kecerdasan itu yang komplit, kecerdasan akal pikiran IQ, kecerdasan akhlak atau hati nurani, spiritual, emosional, kecerdasan sosial dan sebagainya. Karena itulah yang akan banyak menyelesaikan masalah. Kadang karena emosi masalah bisa membesar itu dan seterusnya. Itu yang perlu kita cerdaskan. Maka yuk kita punya niat selalu berubah, hijrah menjadi yang terbaik. Sebelum kita dijemput oleh Allah, kita akan berikan kehidupan ini yang bernilai terbaik. Maka untuk biar sukses, ujung nomor satu, mulailah dari hati kita. Niat yang benar dan sebagainya. Dan lanjutkan dengan memahami ilmunya. Satu persatu, gak bisa mablek langsung kita kuasai, gak iso. Tapi dengan pengajian ini paling tidak nambah wawasan sedikit-sedikit tentang bagaimana kecerdasan itu perlu kita manage sebelum kita dipanggil oleh Allah. Maka salah satu indikasi di dalam hadis itu orang yang cerdas, salah satunya itu orang yang sering merenungi masalah kematian. Bahwa saya nih besok ya mati, nek ono pas ayat itu, iya dia itu ketua ini atau mantan jadi apa, mantan wakil
presiden misalkan yang kemarin Hamzazas, setelah begitu ya diungkuk ya dileboknya gitu, dia nggak bisa apa-apa lagi kecuali bekalnya dan seterusnya, amal-amal jariahnya. Maka mari kita semangat terus mengasah kecerdasan kreativitas kita. Makin kreatif, maka makin banyak masalah itu mudah kita selesaikan. Jadi dalam kehidupan itu kreatif jangan hanya sekedar kreatif, maka kreatif itu harus diarahkan kepada kreatif problem solving. Apa itu? Kecerdasan kreativitas kita dalam rangka untuk memecahkan permasalahan kita. Kita itu diri sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, dan sebagainya, termasuk umat kita, termasuk negara kita, karena kita menjadi pejabat tertinggi di dunia, yaitu Khalifah Fir'aun. Jadi seperti itu. Nah, ini kebanyakan orang seperti ini. Iki rusak, iki Pak. So, selesai dan nonong gak ngecewa nih penumpang. Kan gak ada salah. Bukan grundul kayak dia mau itu. Kebanyakan dari manusia itu menyikapi masalah itu malah mempermasalahkan masalah. Ya gak pecah masalah dipermasalahkan, grundul protes sana protes ini. Gak selesai. Sekarang masalah dipahami, selesaikan masalah itu. Gitu. Kalau itu punya orang lain gak apa-apa, kita membantu sedekah gitu ya. Baik pemirsa, jadi kita tadi sudah melihat beberapa tayangan yang berikan contoh bahwa sebenarnya kecerdasan itu penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup. Dan kita akan kembali belajar mengenai manajemen Fatona ini, tapi kita harus jeda dulu dengan iklan pariwara berikut ini. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Papa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi.
Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Oke, baik pemirsa kajian manajemen Islam, kita akan sambung kembali kajian kita mengenai manajemen Fatona. Mari kita simak bersama. Baik, kita lanjutkan bahwa Fatona itu orang yang cerdas dalam memahami permasalahan dan memecahkannya. Dia biasanya punya hikmah, makin tinggi hikmahnya, itu salah satu di Quran, caranya dia senang sedekah, senang memberi. Maka dia akan diberi oleh Allah. Salah satu kelebihannya adalah al-hikmah. Al-hikmah itu kemampuan dia untuk pandai membaca permasalahan kehidupan ini, apa saja, masalah keluarga, ekonomi, masalah bisnis, masalah mengatur macam-macam, dan dia punya kemampuan untuk mencari solusi-solusi jitunya. Jadi seperti itu. Kayak misalkan siapa namanya yang menemu lampu itu, dia hanya punya keyakinan walaupun tidak Islam bahwa Tuhan pasti memiliki bahan yang bisa untuk ini, listrik, ya toh. Akhirnya Edison habis-habisan entek, terus dikuyo-kuyo tapi dia nemu wolfram, ya, logam yang memang awet. Nah, kalau kita lihat kita lihat Allah itu kan maha sempurna. Di dalam urusan kreativitas itu gabungan antara ya kholek sama ya badi sama ya musawir. Musawir itu membentuk rupa sehingga kita hidungnya dan sebagainya kok ganteng, ayu dan sebagainya gitu. Jadi makhluk-makhluk seperti itu. Terus ya badi itu keindahan ya. Kholek itu menciptakan segala sesuatu yang baru dan sebagainya. Itu gabungan bahwa Allah itu maha kreatif. Allah memberi warna dasarnya cuma 3, biru, merah, kuning. Nah, bagi orang yang kreatif, jago ngecat, jago ngelukis, kayak Effendi, lukisannya dijual sampai miliaran itu, ya tak? Nah, sebagainya. Dengan melukis warna-warna ini kan nggak pernah ada besok pelukis nggak payu lagi. Kenapa? Kreativitasnya juga nggak ada bisa lagi, nggak bisa Pak. Walaupun warna dasarnya mung kuning, biru, merah, tapi bisa jadi putih, bayang loh. Aneh toh itu, bisa jadi putih. Pelangi itu kalau diputar dengan derajat tertentu, jumlah-jumlahnya diputar itu jadi putih, oplosan seperti itu. Dan seterusnya. Yang semula 3 jadi tanpa batas. Itulah yang namanya kreativitas. Makin kreatif orang, makin banyak cara seni atau apapun yang dia bisa mewujudkan sesuatu itu. Cuma kreativitas tok nggak ada gunanya. Harus diarahkan untuk memecahkan masalah. Perkara memecahkan itu golek duit ben akeh tapi halal, memecahkan masalah ben anak kita bisa maju tapi berakhlak, memecahkan masalah ben pabrik sing rugi jadi untung, pemecahan masalah ben masjid elek jadi bagus gitu ya Pak ya, dan seterusnya. Permasalahan-masalah kalau jamaah sing mimpin jamaah mung 1 atau 2 sih akhirnya bingung dan sebagainya. Sekarang sing mimpin jamaah ya wakeh itu termasuk yang lain. Nah, masuk Pak Lili iki wis ono apa gak ono apa jamaah Pak Farid dan sebagainya. Itu seperti itu. Kita mau di belakang aja, kalau wis gak ono blas ya kita kon maju gitu. Sebetulnya hakikatnya seperti itu. Karena biar masjid itu bisa mandiri, sing adan aja dhisik yang namanya Pak Tarjo suarane welek, saiki suarane wis enak dirungokne kula subuh gitu ya kan, apalagi Bapak kita ini. Nah, contoh seperti itu. Nah, kecerdasan itu harus kombinasi antara IQ, akal pikiran, emosional, spiritual, dan sosial. Terutama ada kecerdasan lagi asertif dan seterusnya. Tapi yang paling penting ini, sosial itu kecerdasan kita berhubungan dengan yang lain. Nah, mau kalau kita kasar katanya di tuntunan Islam, kuasa, tukang memfitnah, menyakiti, maka orang dolari kita sama kita misalnya begitu. Tapi kalau kita arif bijaksana dengan halus dan sebagainya, orang akan bisa disatukan dan sebagainya. Jadi
banyak masalah timbul dari pemikiran yang salah, dari emosional yang tidak terkendali, dari spiritual yang nggak karu-karuan. Misalkan dia itu nyolong, begitu dia begitu terus ngempet, akhirnya dia dikeluarin golek kerjaan angel, contohnya seperti itu. Nah, untuk korupsi itu akhirnya dimelaratkan semuanya, anaknya ngesakne, stres dan sebagainya. Ada yang bahkan anaknya stres bisa bunuh diri, contohnya seperti itu. Nah, banyak permasalahan karena kecerdasan ini salah menempatkannya. Padahal kecerdasan itu harus memahami, terus kemudian harus membantu penyelesaian masalah. Nah, kalau kecerdasan ini melalui ilmu Islam, dapat semuanya itu. Karena Islam itu akal sehat yang dipakai, emosi yang terkendali yang dipakai, spiritual yang dalam semuanya untuk Allah, ikhlas dan sebagainya yang dipakai. Sosial sing kurang-kurang, sing punya kesulitan, ayolah diajak-ajak untuk dibantu diselesaikan itu. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, golek ning ngene ya oleh duit banyak dan sebagainya. Kita sudah praktekkan sering seperti itu untuk membantu yang begini gitu ya. Dulu zamannya Pak Didik juga ya, ada yang sakit Bu Siti itu yang misalkan seperti itu. Kita goleknya itu ya iso ono hasil itu, contohnya seperti itu. Nah, karena itu yang menjadi maknaum, cobalah berfatonahlah untuk memimpin diri kita biar cerdas untuk memahami permasalahan kehidupan, membacakan secara kreatif demi kemaslahatan kehidupan kita yang lebih baik, diri kita maupun orang lain maupun keluarga kita, seperti itu. Ini contoh-contoh ayat ya. Nah, orang yang beriman, nah misalkan ini alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman hati mereka menjadi tentram mengingat Allah, maka hanya mengingat Allah selalu tentram. Orang yang tentram biasanya emosinya terkendali atau meluap-luap. Terkendali. Hanya perkara emosi yang terkendali tadi le, masalah bisa makpas itu. Wono ngamuk-ngamuk, bojone ngamuk-ngamuk, terus ya sudahlah, maaf kalau memang ada yang salah, makpas, selesai. Enggak apa gemprong-gembrongan piring, sitok genti emosi, wah akhirnya pegatan dan seterusnya, geger lagi dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi pertama, masalah itu jangan dikembang-kembangkan sehingga perlu. Masalah itu sudah banyak, pasti toh kita punya keinginan masalah, kita pengen ini, sekala anaknya pengen jadi dokter, jadi masalah kan, masalah biaya dan seterusnya. Jadi masalah itu bisa berkembang. Karena itu yang tidak seharusnya timbul masalah kurang ono, itu sudah menyelesaikan masalah enggak itu? Iya toh Pak? Misalnya kita utang, wah terus utangin nemen dan sebagainya, bujuk sana, bujuk sini, datang ke sana, datang ke sini, dibujuki kabeh, akhirnya dia nggak kredibel, akhirnya golek kerjaan yo angel, golek anu yo angel dan seterusnya, hidupnya tambah susah. Nah ini contohnya lagi, kitab kami turunkan kepada kamu Muhammad yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang yang berakal sehat akan mendapat pelajaran. Ini Islam menganjurkan ilmu sing mentok, hak yang tidak bisa dirubah-rubah. Kalau kita belum paham karena memang kita masih bodoh atau belum memahami, yaitu kitab Quran. Karena semua nanti pasti terbukti. Orang yang cerdas dan cepet punya mindset pemikiran, ilmu Quran dimploi kabeh aja, nggih. Karena lain sakatum la ajinakum, sapa sing bersyukur masih ditambah dan seterusnya, dan apa sing kufur bojo wedok mesti dikasih duit sithik, wong pancen oleh sithik nyambut gawe wis kesel ngene-ngene diomeli oleh duit ya apa iki, wis kangge anu aja wis entek ngono. Wis kesel-kesel bojone sing lanang mulai-mulai diomoli apa enggak gitu. Lah kalau tidak cerdas kita, kurang ajar bodoh dan sebagainya, geger, perang dunia terjadi itu kan ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini harus pandai-pandai kita menyikapi kecerdasan itu. Maka salah satu orang yang cerdas golek ilmu sing ilmu itu sudah mentok, yaitu di Quran. Nah, Quran diwaca tok, dapat ilmunya enggak? Dapat pahala tapi enggak dapat ilmunya. Sayang sekali sekarang belum banyak menjadi budaya yang baik bahwa Quran itu harus dipelajari, bukan hanya dibaca
dibaca dan dipelajari, dipahami, diyakini, dijalankan. Begitu. Nek gurung jelas, tanya yang jelas. Padahal 99% yang namanya Al-Quran cetha welo-welo. Maka kalau di orang Kristiani itu malah nggak oleh orang biasa itu belajar kitabnya dia. Khawatir kamu salah begitu. Ada sebagian umat Islam yang gitu. Enggak. Itu zaman London di saya itu kalau di masjid itu nggak ono ceritanya sing pakai bahasa Indonesia, pakai Jawa, pakai Quran terus. Maksudnya ben wong nggak ngerti. Ketoke Islami tapi wong lolo gitu ya, pan lungguh ngono gak paham, terus akhirnya ya wis salat begitu. Padahal Jumat itu tiap terus-terusan berapa kali kita kalau itu di manage dengan bagus, dibuat culture titik-titik gitu, tematis ini yang cocok ini akhirnya jadi ilmu kita sambil ngrungokne. Kan gitu kan, sambil kita beribadah kepada Allah. Jadi itu yang menjadi akal sehat kita sempurna, goro-goro kita membawa tuntunan Islam itu yang menjadi keyakinan kita. Kalau kita hayati ayatannya, itu akan nyumber menjadi penuh berkah. Barokah itu kenikmatan yang positif, yang berkembang di dalam kehidupan kita. Bukan makin surut, tapi makin berkembang. Nah, jadi seperti itu. Ini ya, mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik. Nah, mereka mendengar perkataan, diskusi, ya, dari Allah bagaimana terjemahannya itu, terus dari hadis-hadis, terus dari diskusi-diskusi ulama dan sebagainya. Nah, perkataan begitu, perkataan yang paling baik dan benar, mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah. Mereka itulah ulul albab, orang-orang yang cerdas, yang mempunyai akal sehat. Jadi ulul albab itu kasarannya orang yang cerdas memahami sesuatu dan memecahkan masalah. Ini pula resep jitu untuk membuat kita bisa memahami dan memecahkan. Caranya apa? Caranya kita brainstorming untuk bagaimana pemikiran-pemikiran terbaik di masalah itu bisa kita dengerin, kemudian kita jalankan. Yang tentu tidak mengikuti yang mengikuti Rasulullah. Jadi gitu. Ini sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk jalan yang paling lurus, paling gampang, paling murah, paling cepat dan sebagainya, memberi kabar gembira pada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka ada pahala yang sangat besar. Pahala itu bisa berupa catatan pahala, bisa berupa reward dengan kemudahan kita memecahkan kesulitan hidup kita. Dengan ada beasiswa gratis kan gitu. Pahala itu adalah reward, hadiah. Kemudian ada Pak, iya aku ada masalah Pak, misalkan putranya sakit apa, oh sakit apa, coba saya dokter sing gitu, misalnya apa gitu, akhirnya begitu dan sebagainya. Ada yang ditabung sebagai catatan amal baik kita. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang kita harus lakukan. Manusia mereka akan membiarkan dengan berkata, kami telah beriman, padahal mereka tidak diuji. Ini untuk mengartikan kalau kita ini ada kesulitan, bersama itulah ada kemudahan. Artinya kesulitan itu biasa, masalah kesulitan itu biasa. Ini bagian dari ujian kita untuk naik pangkat. Kalau kita udah bisa memecahkan kesulitan tak 1 tambah 1 tambah-tambahan bisa, maka naik kelas jadi kelas 2, kelas 3 dan sebagainya yang jadi kali-kalian bisa. Makin lama makin pandai kita. Kesulitan yang makin besar makin dianukan. Ojo misalnya kita punya anak yang masih bau kencur terus kon dadi dicalonkan gubernur. Aku nggak setuju sama sekali. Wong pengalaman itu susah banget. Misalnya saya Pak Budi itu ya di Dua Kelinci, bangun orang itu kan susah sekali toh Pak. Begitu banyaknya, mengkader orang itu susah. Wong di Keranggan aja saya sudah 10 tahun luwe loh Pak Sahri. Itu belum tuntas ya Pak. Ya sudah dapat piala-piala kayak gitu ya. Ranking 1 di Jawa Tengah misalnya gitu ya. Tapi kan belum nyatane. Nyatane yang masih banyak yang kekurangan, masih banyak yang belum ngaji atau apa, agamanya kurang. Begitu Pak maksud saya. Nah, jadi itulah kelemahan kita. Jadi wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperlukan untuk hari esok. Perintah Allah ini.
ya maka bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi resepnya adalah begitu. Loh, apa hubungannya kreativitas? Nanti kita lihat. Kreativitas yang di teori-teori manajemen itu hanya kreativitas dunia. Kalau Islam itu tadi Nabi Musa mentok padahal dia punya amanah ben selamat kabeh. Ning depannya ada sungai, ada sungai, ada laut, bagaimana dia? Dia sudah berusaha sungguh-sungguh toh, sudah sungguh-sungguh donga ambek Allah belah itu. Sing sitok selamat kabeh, yang sitok mati kabeh rajane itu. Contohnya seperti itu. Ini kan masalah kreatif. Artinya untuk memecahkan masalah secara kreatif, ojo kita merasa kudu aku tok. Enggak. Teman-teman yang lain, makanya kita sering konsultasi dan sebagainya. Apa Mbok Mono dhek memang expert di situ kan, akhirnya punya pemikiran. Oh iya ya, iku nek lara ngono kuwi, nek delok ngono. Oh iya dhisik kancaku ya ngono kuwi. Kayak ngono beres itu, Pak. Itu ning kebonku ono malah gratis dan sebagainya, dianu malah sukses. Padahal dia sudah nang dokter entek duite. Contohnya seperti itu, nggih. Nah, contohnya begitu ya. Maka sesudah kesulitan ada kemudahan, nggih. Terus ini ada hadis dan sebagainya, nggih. Ini mungkin nggak terlalu kita lampaui aja. Nah, ini sekarang proses kreatif. Jadi proses kreatif itu diawali jangan mung kreatifan gitu. Wah, kreatif. Ayo. Si ketua OSIS kita itu besok ulang tahun. Yuk kita coba ben kreatif, nanti gambaran fotonen deloken ngono. Cuamplong nih nang gone banyu. Ning kono listrike ndelalah ono mati kan dek. Iya kan? Kesetrum ya mati akhirnya kan. Itu mah bukan kreativitas untuk itu. Jawabannya kan kreatif itu. Heboh gitu maksudnya. Di film wis ono diatur sing film wis ono ndelalah malah mati. Geger kan gitu contohnya. Nah, maka memahami masalah harus secara benar. Kalau masalahnya itu tidak sesuai agama Islam, ya harus diluruskan dulu agama Islam. Iya, nyapa ceritane? Ceritane itu iku lho, Pak. Tonggoku iku dikeroyok sampai benjut gitu. Ayo kita kumpulin sak kampung ya, Pak ya. Kita bakar rame-rame. Bendan misalnya gitu. Wong padahal digepuki mung sitok, padahal belum tentu dhek sing salah, iya toh? Kita kompak begitu, ayo. Nah, ya engko dhisik dong. Enggak boleh dalam Islam, enggak boleh. Misalnya keprok ya dicek sisik angkon foto ya genti ya paling tidak dibalas atau paling tidak ada hukuman sedikit lah. Mbok seminggu ben kaseng gitu. Ojo gara-gara keprok belum tentu mati, belum tentu sing salah dhek, wis moro-moro ngompakne, ayo bakar aja ngono ya. Buyar Pak itu. Enggak sesuai dengan Islami gitu loh, Pak. Mau kreatif kayak apa? Wah, ayo aku gak nggawa pentungan, tak nggawa iki yo aku duwe bambu, tak kreatif ngene, tak gawe ngene. Wis kowe nanti tak siapne 100 wong. Kreatif di tempat yang salah apa gunane? Iya. Itu banyak orang yang salah seperti itu, kreatif di tempat yang salah. Kong kali kong korupsi gede-gedean, triliun-triliunan, wah ya kacau itu. Nah, jadi awali dengan ini, kemudian niat kuat untuk cari solusi dalam jalan Allah. Sekali lagi, agar kekuatan Allah itu hadir di dalam diri kita, memudahkan, memberikan inspirasi dan sebagainya. Semua perkara itu harus di dalam jalan Allah. Kalau jalannya mungkar, nggak dapat apa-apa dari Allah. Contoh saya itu ya, kena beban amanah untuk menyelesaikan di Jepang. No. Bingung aku piye carane diklaim 5 kontainer, 1 kontainer itu kalau sekarang itu nilainya 5 sampai 10 miliar satu kontainer gede ya, 40 feet udang ya. Besar, kalau 5 kontainer gue jebol matilah pabriknya. Nek pabrik mati anak buah kan PHK dan sebagainya. Nah, amanah itu gitu akhirnya mendungon terbibil akhirnya wah di sana diwamuk jedal ya saya sabar. Saya ini diperintah untuk inilah kontainer ini. Padahal itu skenario kita pribadi cuma ngomong sana ngomongin ke situ. Akhirnya dimasukkan ke korum, ke storage. Ternyata digoleki 3 tempat gak ono yang namanya kontainer itu, alias barang belum datang dia wis komplain. Kenapa? Karena rugi, lagi harganya jatuh dan sebagainya.
Jepang yang semula itu saya percaya dia itu wong apik-apik bareng ndelok kasus itu sendiri, malah lah ternyata podo ae ning ndi ya ana wong bleto gitu loh Pak. Jadi seperti itu. Itu saya bersyukur sekali ada inspirasi cemlong begitu. Golekno ada fact, ada tunjuk nih kontainernya mana aja, dituduhnya nanti dituduhnya kita pura-pura begitu. Ini contohnya seperti itu. Jadi ada banyak hal di dalam memecahkan masalah itu. Kalau connect sama Allah, mbok ya connect sama Allah. Dengan semakin suci kita, jangan gak karepe dhewe dolan banyak dosa dan sebagainya, mbok ya connect sama Allah. Nah ini cari solusi saya, cari informasi yang komplit. Dengan brainstorming, dengan diskusi, dengan cari-cari data dan sebagainya, kemudian olah informasi secara lengkap, cari solusi alternatif. Pilihannya ini gitu loh Pak. Terus yang dari pilihan itu digodok lagi, cari solusi paling kreatif yang terbaik. Ini pun belum tentu tuntas. Maka langsung dikerjakan, dievaluasi lagi proses ke depan. Jadi banyak masalah, kalau masalah makin besar, nggak bisa tuntas sekaligus, nggak bisa. Maka prosesnya harus bertahap tadi, cari informasi sebanyak mungkin dan sebagainya. Oh ini kasusnya masalah ini, kasusnya masalah ini, kasusnya masalah ini, dan seterusnya. Ini proses kreatif itu begitu. Sehingga permasalahan kehidupan ini banyak hal itu bisa dapat solusi. Yang penting kita ini. Nah, kiat-kiat mengembangkan kreativitas untuk mendapatkan solusi yang terbaik. ATM ya umum ya loh, amati, tiru, modifikasi. Ini wong Jepang paling pinter dhisik gitu ya. Beda mobil dan sebagainya sudah makin indah, makin nyaman, makin enteng, murahnya setengah mati. Regone separuhnya rego Amerika. Akhirnya mobil Amerika nggak payu, hanya di sana tok, mobil Jepang merajai Indonesia misalnya gitu, atau Asia dan seterusnya. Amati, tiru, modifikasi, amati, tiru, modifikasi. Kalau mau bisnis juga gitu. Ojo panu nek ono sate, nunggu aku ono sate sing tengahnya mungkin tak kayak udang, mau tak kayak opo dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kelebihan-kelebihan harus kita lihat. Kemudian banyak hal yang kalau hubungannya dengan teknik terutama, gabunglah itu. Sing sana kita lihat sana, oh sana digabung sini jadi enak. Warna itu kalau di ini jadi enak. Oploslah semua. Gantilah. Kalau misalnya di snack itu gantilah dengan bahan yang lebih murah sehingga dia bisa bersaing. Kalau bahannya masih gula asli misalnya begitu, cobalah dan seterusnya. Nah, tambahlah. Kalau mau mengembangkan ya omsetnya ditambah dan seterusnya. Kurangilah kalau itu memang perlu dikurangi, bagilah, kalilah. Manfaatkanlah yang bekas-bekas itu. Nah, timingnya harus diatur yang benar. Ini akan membuat kreativitas. Ini sebetulnya contohnya banyak. Cuma waktunya kan mepet. Paling tidak itulah proses berpikir mengembangkan itu. Bisa digabung, bisa dioplos, bisa diganti, bisa ditambah dan sebagainya. Bisa digayeng ini kayak mobil sekarang itu anunya pelek di depan dan sebagainya sudah nggak besi lagi itu Pak. Kan gampang, cetot gitu rusak diganti murah kan gitu kan, contohnya seperti itu, hanya dengan fiber dan seterusnya. Jadi modelnya seperti itu. Pesawat terbang juga begitu, banyak sekali ben murah begitu, HP juga begitu dan seterusnya. Nah, kemudian salah satu kiat mengembangkan kita, punyailah niat baik karena Allah akan membimbing kita. Punyailah niat ikhlas ditujukan Allah semata, ojo pamer, ojo kemelinti, ojo sombong. Nanti akan menutupi jalan keluar yang oleh Allah diberikan. Berjihadlah sungguh-sungguh, maka kalau sungguh-sungguh di jalan Allah, lanahdiyanahum subulana, maka akan diberikan jalan-jalan oleh Allah berupa inspirasi dari tonggo, dari teman, dari mana dan sebagainya. Kan pernah ada orang itu begitu datang dan sebagainya, loro gini-gini, nah kebunku ada itu, coba pakai itu. Ternyata gratisan digawakne akeh, loro sing habis duitnya goro-goro loro itu ternyata sembuh dari kebone dewe, contohnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, doa, tawakal terus. Kemudian cara mengembangkan kreativitas lagi apa? Rencanakan dengan yang terbaik, action yang terbaik, evaluasi, perbaikan, berkelanjutan step by step. Artinya gini, di dalam masalah yang berat, misalkan anak buling setengah mati atau konflik keluarga atau bisnis atau perekonomian, itu nggak bisa selesai satu tahap. Maka gunakan pola manajemen, plan to check action, step by step sambil kita evaluasi. Jadi, lakukan studi banding ke sana ke sini ya, tentu nek studi banding ojo di bawah kita
kita tokonya gede kayak kafah ngono, jenengan studi banding terus nanggone di bawah, ojo di atasnya harusnya, sehingga dapat sesuatu yang baru lagi dan seterusnya. Silaturahim, diskusi kepada orang-orang yang memang berkaitan, yang expert dari agama maupun di bidangnya masing-masing, konsultasi, lihat-lihat pameran. Orang-orang Cina itu sering kemana-mana, pameran sak donya didatangi. Dapat satu inspirasi aja, ki cocok ya untuk bisnis di Indonesia ini. Ketoke ngono. Dapat satu aja dia sudah beruntung. Ojo golek akeh. Si to aja ada inspirasi, oh neng Indonesia ini bisa itu. Koyoke produk ini, rasa ini, snack ini dan sebagainya, seperti itu. Perusahaan-perusahaan yang gede-gede, Mayora dan sebagainya, semua pameran yang besar itu didatangi. Kalau di Eropa itu yang paling besar di Jerman. Saya pernah datang tuh, luas banget. Kalau di Cina itu salah satunya di Guangzhou, saya juga pernah. Itu. Terus kemudian di Singapura itu juga gede, ya. Di Indonesia juga banyak, itu di JIEC gitu, ya. Contoh seperti itu. Dari situ akan terdapat informasi, masukan, banyak masukan kemudian kita oleh. Kemudian salah satunya brainstorming bisa, ayo banyak ini, opo idene kabeh dituwampung banyak dan sebagainya. Bisa juga dia bikin hadiah. Siapa yang mau memasukkan tentang Sony ini, apalagi yang membuat Sony bisa laris dan sebagainya. Oh, ditambahi musik, ditambahi ini, tambahi foto dan sebagainya. Akhirnya dapat hadiah sing pemenangnya itu. Tapi dia dapat inspirasi. Itu namanya brainstorming ya. Badai otak. Cari data, cari info sebanyak mungkin, pembanding dari pemerintah, dari apa, dari kalangan pesaing-pesaing kita dan sebagainya, dan survei. Dan yang paling penting, yang ini sering jarang dilakukan orang, lakukan penelitian intensif. Masalahnya apa? Terus cara solusinya enaknya piye? Ya. Buat dulu misalkan kayak kacang, udah mau rugi itu, malah seminggu ada yang pas nggak bayar itu, duit ente. Pas awal-awal gitu. Ternyata saya usulkan itu ekspor sama lokal itu KCE banyak sekali. Padahal di luar negeri itu nggak butuh ekspor, nggak butuh lokal, butuh medium. Biji 3, biji 1 masuk gitu ya. Itu jadi medium mutunya. Itu harganya bisa murah karena itu 20% bisa ngangkat di medium. Kita usulkan gitu, diskusi panjang itu, saya nggak setuju. Coba aja Pak, coba satu kontainer ternyata laris. Mungkin Pak Budi pernah tahu itu ya, sehingga puluhan kontainer bisa menyelamatkan 2 kelinci. 2 kelinci juga pernah mau ambruk juga ngono ya. Jadi seperti itu. Nah ini hasil penelitian dan sebagainya. Itu banyak sekali hasil penelitian. Ini yang bagus itu apa sih? Yang laris apa sih? Penelitian kecil-kecilan itu kita mau masuk apa itu dulu nih pati itu dia berapa kali sepi enggak itu? Yang paling gede apa? Misalnya top food yang paling gede itu dulu nongkrong sehari apa setengah hari atau apa? Oh kapasitasnya sampai gitu. Pernah saya orang itu ngeremehin kata-kata saya udah bilang jangan masuk Pak, itu enggak bagus itu, enggak layak itu. Oh masuk akhirnya diutangi. Koncone diutangi sampai hampir 1 miliar itu. Kerang di daerah sana. Saya bilang, saya tuh pernah lewat sana, saya delok katanya yang terkenal itu gurung haji, gurung kiai dan sebagainya, omahe yo cek gedek dan sebagainya. Awang sumbernya aja yang paling gede, cek pas-pasan ngono, ya sudah nggak layak itu sumbernya itu. Nek 1 bulan pas rame yo layak, tapi nek 1 bulan rame setahun nganggur, gara-gara nggak ono kerang lagi, ya bangkrut Pak, nggak pabrik ning kono. Akhirnya duit hampir 1 miliar itu nggak balik Pak. Aku ya goro-goro konco ya, jenengan goro konco, tapi ya aku itu nek ngomong nggak gojek itu saya nggak pernah dalam hidup itu ngomong gojek itu nggak pernah. Saya mesti serius itu. Jadi kalau saya nggak layak itu sudah pertimbangan saya itu sudah gitu. Walaupun nggak dibayar kok konco gitu loh Pak. Jadi seperti itu. Yang nggak gugu ya hanya gitu. Nah inilah penelitian gitu. Maka coba step by step, sudah ada kesulitan ada kemudahan, lakukan perencanaan yang baik, plan do check action ini lakukan satu persatu sehingga kehidupan kita makin baik. Awali yang paling prioritas. Apa sih yang jadi masalah kita yang paling merugikan itu dan seterusnya. Ini waktunya sudah selesai, Nah, ini ada ciri utama Fatona ini yang manfaatnya. Manfaat nomor 1 itu ya memudahkan memahami masalah dengan benar, memudahkan mencari solusi dengan benar sehingga akan mengalami perbaikan real, bukan etok-etokan. Kalau nggak benar maka itu hanya etok-etokan bukan perbaikan, tapi perbaikan yang terus-menerus sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira demikian.
Cukup, monggo. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita tadi sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa sekali pada kajian kita pada episode kali ini mengenai manajemen Fatona. Oke, kecerdasan itu bukan hanya masalah intelijensi, tapi juga masalah emosi dan spiritual. Ketiga kecerdasan itu harus kita miliki kalau kita ingin menjadi khairul ummah atau umat terbaik. Karena itu, jangan malas, jangan bosan untuk terus berusaha, untuk terus belajar, karena sejatinya belajar itu dimulai dari sejak ayunan hingga ke liang lahat. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam pada sore hari ini bersama dengan guru kita, Ustadz Juri Murtado. Saksikan terus kajian manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.